Abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah. Selesai kita salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, ibadah kita diterima Allah. Dan mudah-mudahan salat subuh kita menjadi bekal bagi awak nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaji kita pagi kini surat ke-11 ayat 69 sampai 72. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah bahas sampai ayat yang ke-68, cerita tentang Nabi Saleh kan. Kalau kita bisa simpulkan, itulah yang jadi sebab cerita tentang naqatullah atau onta Allah yang menjadi sebab-sebab sebagai penyebab unta yang Allah keluarkan dari batu pada umat Nabi Saleh sebagai mukjizat bagi beliau kan. Dan itu yang tidak ditemukan di unta yang ada di dunia hari kini kan. Sehingga itu jadi mukjizat kan. Dan itu yang membedakan bapak dan ibu-ibu sebagai sebuah mukjizat. Maka mukjizat itu khariqul adah, di luar dari umumnya, biasanya yang terjadi pada orang lain kan. Pertama, unta tu keluar dari batu. Tidak ada unta yang keluar dari batu. Iko unta benaran kan. Bukan unta simsalabim abrakadabra kan. Iko unta sebenarnya. Yang kedua, unta tu muncul tanpa ada induknya sebelumnya. Tidak ada induknya, langsung saya ada apanya kan, langsung saya ada untuk gadang kan. Dan itu tak ada di dunia. Kalaupun ada rekayasa genetik dikerjakan orang hari kini, misalkan melalui proses yang tidak lazim dikerjakan, tapi tetap juga ada benih dari si ibu dan si ayah kan. Yang ketiga, unta tu langsung gadang, tidak ada melalui proses ketik kan. Perhatikan khariqul adah, keluar dari biasanya. Mungkin kalau kini bisa jadi didewakan orang juga kan. Itu luar biasa kok. Ada seunta aku langsung kan. Indah ada untanya ketik dulu kan. Tidak melalui proses lahia ketik menyusu gadang gitu kan. Tidak ada kan. Jadi proses tahapan sebagai onta normal itu tidak ada pada onta yang dialami, yang ada pada umat Nabi Saleh kan. Itu sebenarnya dalam rangka membuktikan bahwa Nabi Saleh adalah seorang utusan Allah kan. Ketika ditentang oleh orang kafir, Allah perlihatkan bahwa memang benar yang terjadi itu atas kuasa Allah, berbeda dari kemampuan orang biasanya. Misalkan lanjut, onta itu langsung hamil, bunting tanpa ada yang mengawininya kan. Oh, itu kan luar biasa kan. Sebagai mukjizat kan. Lanjut, misalkan unta tersebut tidak boleh dihalangi dan diganggu. Lanjut, unta tersebut mengeluarkan susu yang banyak
dan cukup bagi seluruh kaum Tsamud kan. Kalau dilihat dari 6 alasan iko maka wajar onta naqatullah itu, onta Allah itu, kata Ibnu Atiyah dalam tafsirnya, mengingatkan ikolah tando-tando dari mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Sudah berapa nabi, kisah para nabi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan pagi kini, kaji awak tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam kan. Baik, kita baca ayatnya dan mudah-mudahan itu jadi jadi pelecut bagi awak. Kalau Allah berkehendak, yang ndak ado tu bisa jadi ado kan. Yang ndak mungkin tu bisa jadi mungkin. Ndak ado, yang ndak ado mung bagi Allah. Bisa ado sadolahnya kan. Awak pun bisa hilang sih kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, lucu sih ke dalam hilang sih Sungai Pua aku bisa kan. Kalau Allah berkehendak, hilang sih bumi Indonesia aku bisa kan. Makanya awak mesti menyadari keterbatasan awak kan. Sungguh dari 6 alasan, 6 sebab iko jadi bukti bagi awak bahwa Allah berkehendak kun fayakun. 83 surat Yasin, ayat dalam surat Yasin, surat ayat yang ke-82-nya, 2 terakhir, itu sebagai kuncinya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, ado, langsung ado kan. Dindak lo pada lo Allah katakan kun, lalu ada. Tak perlunya, tak butuh kalimat kun. Allah tidak butuhnya kata sesuatu, kata-kata yang kata-kata itu sebagai sebab lahirnya sesuatu. Kalau Allah ingin berkehendak, contoh misalkan awak sakit, sulit menemukan obatnya, misalkan begitu ya. Indak masobok jubeknya. Tapi kalau Allah berkehendak, sembuh kata Allah, cegakkan, walaupun hanya joya putih kan. Kenapa? Karena Allah syafi, Allah maha penyembuh kan? Oh, orang miskin berubah jadi kaya, kalau Allah berkehendak bisa kan? Oh, iko kan Nabi, iyo mujizat untuk Nabi awak kau, Nabi Saleh kan. Tapi nandingikkan dia Allah kawak dari kisah ontan Nabi Saleh kau, naqatullah iko, bahwa tak ada yang tak mungkin bagi Allah kan. Makanya bagi awak, kok lai dia awak balabiah, ase bantuannya ilmu kah. Jangan awak katakan ilmu awak banyak, tak ada ilmu awak. Kok lai bana awak ba ilmu qalil, sangat seketik kan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila kan. Kalian tak diagi ilmu sedikit sekali kan. Tidak boleh ilmu itu sebagai sebab musabab kita merasa awak hebat dan seterusnya kan. Ya. Fauqa dhi ilmin alim, di atas yang punya ilmu, adonan maha berilmu. Kira begitu. Tidak boleh awak balabiah dia awak seketik ase bantuannya, ya kan? Apalagi awak balabiah rancak pada orang, nyawa awak rancak kan, kece awak kan, ya kan? Awak balabiah rancak pada orang, sehingga lah balik cian saya orang sebenarnya kan, lah karena jerawek saya langsung buruak tu kan, tumbuhan saya jerawek kadang-kadang ko gak limo di muka langsung hilang kan.
Dia tidak ada di dunia nangko. Kalau Allah berkenan, konan pelajaran dia awak untuk awak pakai kini. Itu makna tadabbur tu ibu kan. Dia awak mentadabbur itu dari nan awak baca, dari nan awak pahami, dari nan awak pelajari, nan awak bau untuk hidup awak. Untuk hidup awak kini, onta yang tak mungkin dak mungkin. Ternyata mungkin kan. Yang paling ekstrim coba nomor 1, unta keluar dari batu kan. Kalau orang kini gatila disembah nyonto tu kan. Mungkin sampai jo pipisnya mungkin diminum di orang kan. Mungkin nya dijadikan orang jimai kan. Ya. Sampai sebegitu dahsyatnya dari dalam batu keluar unta kan. Kenapa Allah ingin memperlihatkan kaum umat yang tak mau mereka beriman? Ko Nabi Muhammad. Baik, Bapak dan kita baca ayat yang ke-60. Ayat 69 sampai ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ جَاءَ بِعِجْلٍ عَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ليت ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Sadaqallahu alazim. Ada dua pendapat ulama, temanya cerita kok kan. Ada dua yang disebut para ulama. Pertama adalah cerita tentang Nabi Ibrahim secara khusus yang memberi kabar gembira bahwa akan ada anak yang akan dilahirkan oleh istrinya meskipun istrinya sudah tua kan. Dalam tafsir dijelaskan bahkan usia Sarah ketika itu sudah 91 tahun kan. Kalau kayak itu kan. Tapi yang dikatakannya fabasyarnaha bi Ishaq. Engkau kepunya anak namanya Ishaq kan. Kalau ibu-ibu nak langsung buat tiba malaikat kan. Besok kelahiran mu anak Ishak. Jangan tele-tele je. Yakin awak kan. Lah sagai ko. Bahkan Nabi Ibrahim dikatakan 100 tahun kan. Wa ana ajuz. Wa hadha ba'li syaikha. Suami yang bola gaib. Itu pertama. Diceritanya tentang Nabi Ibrahim. Yang kedua yang disampaikan oleh malaikat, rusuluna. Banyak beberapa orang utusanku kata Allah.
utusan kami, kata Allah, menyampaikan kabar gembira akan tiba hukuman ka umat Nabi Lut karena durakonyo ka Allah sehingga Nabi Lut umat Nabi Lut akan dapat hukuman kaum Sodom itu karena durhaka kepada Allah, melakukan perbuatan di luar nalar kemanusiaan biasa kan. Sehingga dikatakan akan tiba masuknya nanti karena Nabi Lut itu semasa dengan Nabi Ibrahim kan. Baik Bapak dan Ibu-ibu, apa terjemahannya di ayat yang ke-69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Terjemahkan aja dulu. Sungguhnya utusan kami para malaikat telah datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Qalu salama, mereka katakan selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggangkan. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dikut-ikut dia giatan makanan, nan datang ko dia ndak diawainya no ko ndak kanai dinyo makanan ko kan. Ya kan? Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka. Dikut-ikut dipegangnya makanan ko ndak kanai dah. Anta jadi kan. Kodo papa sedang Sarawak agiahnya di daji iya. Ndak tahu ya iya kodo kan. Tidak apa-apa kali habis seru nyempak dah bukan layaman. Iko dia taknya makanan tu. Tak kanai. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut. Ditakuinya dan ganjil. Malaikat berkata, jangan kamu takut. Sungguhnya kami adalah para malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Lalu istri beliau berdiri dari balik tirai. Balik mereka, balik tagaknya di balik tirai. Dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan sesudah Ishak itu lahir pula anaknya namanya Yakub. Istrinya berkata, kece istri Nabi Ibrahim, sungguh mengherankan berita. Apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku seorang perempuan tua kan. Tunggu kecen tiba malaikat ke rumah ibu-ibu. Besok lagi nak cik lagi. Yakin awak, jangankan awak, Sarah saja tak kajuikan. Masak iya. Awak lah sagai kepada anak lo balik. Sungguh mengherankan. Apakah saya akan melahirkan seorang anak? Padahal saya sudah tua kan. Dan suamiku iko alah tua lo kan. Dibawa ke pasatih kan, kecil orang cucu kabarakoh nyerangan. Anak kok anak je bro. Iko buah salik je kan ya kan. Keadaan sudah tua pula kan. Sungguh ini benar-benar sesuatu yang aneh kan. Binilah 90 lah ya. Awak lah 100 kan. Tiba malaikat ngecian. Sudah kau bini hamil kan. Tak kajui bapak dan ibu-ibu hal yang tak mungkin terjadi.
Aku kaji pagi kini Bapak dan Ibu-ibu dari ayat 69-72 surat Hud yang mengingatkan kau beberapa hal yang wak tadabburi yang kan wak pakai dalam hidup wak sehari-hari kan. Wak bandingkan dengan kisah sebelumnya, ada 3 kisah yang lah wak bahas pada ayat sebelumnya. Misalkan cerita tentang Nabi Nuh, walakan arsalna Nuhan ila qaumihi. Kata Allah, kami utus Nuh kepada kaumnya, jelas. Ketika cerita kaum Ad, wa ila adin akhahum huda, kepada Ad kami utus saudara mereka Hud kan. Kaum Thamud yang bahas minggu kemarin, wa ila Thamud akhahum salihah, kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka bernama Saleh. Apa pelajarannya? 3 kisah sebelumku sudah dijelaskan oleh Allah ka kita, lah kita pelajari, kita tadabburi. Dan dalam 3 kisah tu Bapak dan Ibu-ibu diceritakan objek dakwah Nabi sebelumnya. Siapa yang jadi objeknya? Akhahum, yang wa ila adin, kepada kaum Ad, jalih orangnya. Wa ila Thamud, kepada kaum Thamud. Ila qaumihi, kepada kaumnya. Ketika cerita Nabi Ibrahim tak diceritakan oleh Allah kepada umat dan kaum tertentu. Ikut sebagai isyarat buat Nabi, karena Nabi Ibrahim tidak mempunyai tempat tetap, dan juga umat khusus kepada baginda karena inyo berpindah-pindah. Maka cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat itu menjadi istimewa karena nyoba pindah-pindah dari daerah-daerah. Kok jalih umatnya? Umat Nabi Nuh. Sehingga ketika awak bahas dulu tentang Nabi Nuh, apakah yang gunung yang airnya sampai setinggi sampai sama je setinggi gunung Merapi kau, air yang sangat banyak tu, apakah yang dihancurkan itu umat Nabi Nuh yang di situ saja, atau umat yang di lain daerah lain, atau umat yang memang hanya ada umat Nabi Nuh ketika itu? Ada ulama yang sebutkan yang hancur habis itu hanya umat Nabi Nuh, sedangkan umat sebelumnya tidak kan. Karena ketiganya ko ibu dan bapa mendapatkan hukuman kan. Kaum Ad coba itu kan, dapat azab di dunia kan. Kaum Thamud juga begitu. Umat Nabi Nuh juga begitu. Kenapa? Karena umatnya jelas, kaumnya jelas, orangnya jalih kan. Sehingga Bapak dan Ibu-ibu diingatkan oleh Allah kawa, 3 umat ko, 3 nabi ko memiliki umat yang jelas, dan umatnya Bapak dan Ibu-ibu mendapatkan hukuman yang jelas kan. Beda dengan Nabi Ibrahim. Hukuman kaum Nabi Ibrahim ada. Padahal kita tahu Nabi Ibrahim perjuangannya sangat berat kan. Kate ada Azar kan. Ke bawah ada Ismail yang dibina, dididik, yang mesti disembelih. Ke samping juga begitu kan. Kalau kita lihat raja yang hadapi Namrus sempurna kejamnya kan. Dia mana luar biasa beliau kan. Luar biasa Nabi Ibrahim kan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sebegitu luar biasanya, umatnya tak dihukum seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh kan. Iko
penjelasan mengingatkan ke kita penafsiran para ulama bahwa kisah Nabi Ibrahim menjadi perhatian. Apalagi ibu-ibu dan bapak, di samping Nabi Ibrahim ada Nabi Lut alaihi salam kan. Baik bapak dan ibu-ibu, nah ini penafsirannya. Kita baca tafsir beberapa penafsiran para ulama. Laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra abi ishaqi wa yaqub ba'dahu, akan ada datang sesudah Nabi Ibrahim itu yang bernama Ishak yang juga melahirkan Yakub kan. Qalu salamun alaikum fama labitha an jaa bi'ijlin adid. Apa katakan? Tidak lama sudah tu. Jadi datang malaikat. Siapakah malaikat itu? Ada 3 malaikat. Nabi apa? Malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israel, kata satu pendapat. Iko malaikat yang datang menghadap Nabi Ibrahim kan. Kan komandan-komandannya saya Tuhan. Komandan-komandan malaikat sana datang. Dan Nabi Ibrahim tak kenal dengan malaikat tu. Ini ketikanya datang tu tak kenalan dulu kan. Assalamualaikum Jibril. Nah, jadi kan. Ketika Mikail. Ketika Israel. Kenapa cuy ibu dan bapak? Nabi Ibrahim tak tanya-tanya kan. Tapi malaikat datang dan Nabi Ibrahim menghidangkan makanan. Makanan tu disuguhkan daging anak sapi yang dipanggang daging, ya, menyuguhkan daging anak sapi. Itu hebatnya bapak dan ibu-ibu. Nanti wak bahas kenapa kok dipanggang tak digoreng kan? Kenapa kau anak sapi? Kenapa kau jumlahnya besar itu kan? Yang jalih bapak dan ibu-ibu nan datang batigo iko, Nabi Ibrahim tidak kenal dengan orangku sama sekali kan. Nabi Ibrahim takajui berdasarkan terjemahan tadi, ketika kau makan ndak tawai di nyonu kodoh kan. Daging sapi dan dipanggang itu kan. Perhatikan peristiwa luar biasa, abnormal bahasa kini. Yang luar biasa kan. Kenapa kok misalkan tidak digoreng daging sapinya kan? Kenapa kok dipanggang kan? Karena ternyata para ulama ada 3 cara memanggang yang sudah ada masa itu. Salah satunya cara memanggang yang cepat itu memanggang dengan api dengan besi yang sangat panas kan. Masuk ke dalam ceruk ininya kan ada pemanggang buat Sungai Puasa. Acahan ke tapanggang langsung kan. Baik di ayat yang ke-70. Falamma ra'a aydiyahum la tasil ilaihi nakira. Ketika dia lihat tangan mereka tidak menjamahnya. Ketika dia tidak menjamah. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka karena kelakuan mereka dan timbul rasa dalam hati mereka takut dan ketakutan kan. Di Arab bapak dan ibu-ibu atau di daerah sana tuh salah satu yang paling menjengkelkan orang tuh kalau disadiwan orang makanan lalu tidak mau orang makan kan. Lah dimasaan makanan, lah dihidangkan makanan, itu malah ngasih orang kan. Kalau ibu-ibu masak, lah kang ini masak, itulah dihidangkan, atau tamu tidak makannya. Ibu atau sanang? Sanang katanya, tidak habis.
Tapi kalau di situ ndak muah orang makan, pada sota singgungnya kan. Anehnya bapak dan ibu-ibu ketika dijamah hendak tapaci dinyo daging badangan. Kenapa? Karena memang tubuhnya ndak mau diawak. Nampak iyo. Nampaknya malaikat. Tapi bapak dan ibu-ibu malaikat yang nampak Tuhan itu ndak bisa terpegang, ndak bisa dinakan. Karena tercipta dari cahaya. Takwiklah Nabi Ibrahim. Lakoh hakiniha. Ba'a mengkomode kau orang kau. Diawainya makanan kau nak kanai kan. Sudah awak korban bulan kini tahun kini kau sudah awak belau buai randang sakuali gadang sudah awak buai tu tibo tamu ke rumah wataan makanan kan. Lainnya duduk di makanan tu. Tapi tidak pernah terpegang di makanan doh. Yakin dia bakal puruan doh gitu. Iko dah urang doh. Ungkapannya karena Nabi Ibrahim takut melihat peristiwa itu. Jawaban malaikat qalu la takhaf. Inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan engkau takut. Karena kami adalah yang diutus. Kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Tugas kami itu untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Di hadirnya Nabi, hadirnya malaikat, 3 orang malaikat datang ke Nabi Ibrahim mengingatkan bahwa kami kau tugasnya diutus oleh Allah untuk membinasakan kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim bapak dan ibu-ibu tidak dijelaskan betapa dahsyatnya Namruz, tapi umat Nabi Ibrahim tidak dihancurkan seperti umat Nabi Saleh, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud kan. Tidak dihancurkan bapak dan ibu-ibu seperti umat-umat sebelumnya. Meskipun perjuangan Nabi Ibrahim luar biasa. Sampai bapak dan ibu-ibu seluruh manusia yang ada saat itu sama-sama sepakat untuk membakar Nabi Ibrahim kan. Coba Bapak Ibu bayangkan sekampung orang bersepakai orang untuk membakar Nabi Ibrahim sebagai bentuk kepedulian sesama karena Tuhan sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim kan. Itu loh kalau emosi yang beragama yang menonjol ibu kadang-kadang akan tak jalan kan. Emosi beragamanya umat orang yang berhadapan dengan Nabi Ibrahim, Tuhan awak dibunuh oleh Nabi Ibrahim kan. Kalau Tuhan bisa dibunuh orang berarti lebih lama Tuhan dari yang membunuh kan. Ya kan? Kalau jalan nakanya gue. Kalau jalan nakanya, makanya ibu-ibu kalau ibu yakinkah sesuatu benda yang menyelamatkan, benda itu bisa Bapak dan Ibu menolong awak melebihi dari kekuatan gitu. Padahal benda itu biasa-biasa aja. Berarti tidak berjalan akal awak ketika itu kan. Makanya para calon pejabat yang minta tolong ke orang pintar sebenarnya lebih bodoh dari orang itu kan. Pikan ketika itu akan tak jalan kan. Walaupun sekolah tinggi, pitih kayu, oto rancak, awak terkenal. Tapi ingin manang awak. Sehingga pai ke rumah orang pintar kan. Manga kasih itu meminta kainyo supaya orang ketika di kota suara kainyo sepanganakan. Hebat mananya kan.
Kalau samode itu hebatnya, bako ndak inyo sana duduk jadi calon kan. Kalau inyo jadi calon yakin awak menang tuh kan. Iya kan? Karena inyo bisa mengalihkan fikiran orang. Maka ketika emosi seseorang beragama, kadang-kadang ngindak jalan akal yang sehat ledo kan. Dia mau kalau sianu yang ngomong tu betul tuh. Kalau di luar darinya ndak betul. Itulah emosi beragama tuh. Akan ada orang wak kadang-kadang nyo harus sianu kan. Ilmu kau mesti bersumber dari satu orang. Mesti kau pakai sanad. Kalau ndak dari nyo do, ilmu yang disampaikan guru sia saja, kalau ndak dari guru iko do itu ndak boleh diterima kan. Sampai keyakinan orang itu kini kan. Sungguh ilmu kau mesti pakai sanad yang sampai ke Nabi. Yang takui awak jangan-jangan guru kau nan pertama masuk neraka kan. Laras saya lah bondo-bondo lah sadonya kan. Kenapa nyoba buat orang jadi fanatik beragama kan? Tidak ada orang yang maksum di dunia kok. Tak masuk Abu Bakar Siddiq, tak masuk Umar bin Khattab, tak masuk Ali bin Abi Talib, tak masuk Utsman bin Affan, tidak maksum. Tidak terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Hanya Nabi yang maksum kan. Ada awak kadang-kadang ulama belakangannya fanatik sangat joinyo kan. Kalau berbeda pendapat joinyo, bersumpahi orang nama beda kan. Tuh. Bagi awak pada ibu-ibu, kita tidak boleh dalam beragama seperti itu. Karena emosi beragama biasanya membuat orang tidak rasional dalam berfikir, dalam beragama itu hanya ikut-ikutan saja. Baik, ayat yang ke-71 tafsirannya, wamra'atuhu, istri Nabi Ibrahim itu Sarah kan. Istri Nabi Ibrahim itu Sarah, Siti Sarah berdiri melayani mereka, lalu dia tersenyum merasa gembira dengan akan dibinasakannya Nabi Lut. Karenalah dia kabar gembira bahwa umat Nabi Lut kaum Sadom karajonyo indak batu aledokan akan kami binasakan. Aku salah satu penyakit zaman modern hari kini kan. Ya, laki-laki ndak suka ke lawan jenis le. Tapi laki-laki suku ke laki-laki. Padusi suku ke padusi. Ndak ada sukunya ke lawan jenis le kan. Itu terjadi Bapak dan Ibu-ibu. Dia latar lanjutlah luar biasa bana perbuatan salahnya. Dia kabar gembira. Aku ndak mau dogo. Allah utus kami untuk menghancurkan mereka. Sanang istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah kan. Kau perlu pahami dia awak Bapak dan Ibu-ibu. Kalau ada kemungkaran awak jangan satu, atau paling tidak jangan senang wak dengan itu. Bukankah iman paling rendah benci dengan kemungkaran itu kan? Ada orang buat dosa kandak anak ambo tu kan. Tapi paling tidak awak benci dengan itu. Kemungkaran yang terjadi itu, kita benci dengan itu kan. Ini yang digambarkan Bapak dan Ibu-ibu, bahwa Nabi Ibrahim bersama istrinya diberi kabar gembira bahwa akan ada masanya dihancurkan umat Nabi Lut alaihi salam. Di samping itu ada kabar gembira akan inyo kan mempunyai anak bernama Ishak. Ayat 72. Qalat ya wailata. Istri Nabi Lut, istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah berkata, sungguh mengherankan berita. Ya kan? Kalau cerita kabar gembira bahwa umat Nabi Lut kaum Sadom dihancurkan, karena yang datang malaikat tidak mungkin salah, diterima. Tapi ketika dia kabar gembira akan ada lahir dari istri engkau, dari engkau Sarah, bernama Ishak, itu barunya
Ya laita. Iko adalah berita yang mengherankan. Apa berita mengherankan itu? Bagaimana mungkin saya melahirkan? Apakah aku akan melahirkan anak? Padahal saya adalah seorang perempuan tua kan? Kembali ke yang tadi. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tak mungkin kan. Itu na para luak camkan pelajaran bagi kini, jangan sampai ketetapan Allah itu yang menimpa kita, ketetapan itu yang tak sesuai dengan maunya Allah kan. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi karena kesalehan awak, oh itu luar biasa, kemuliaan karamah diberikan Allah ke kita kan. Tapi kalau umat Nabi Lut alaihi salam, Papa dan ibu-ibu, iko datangnya kabar gembira ke Siti Sarah dan Ibrahim sebagai isyarat kawak bahwa Nabi Lut alaihissalam sudah berdakwah lama dan umatnya tidak mau jodoh kembali ke jalan yang benar kan. Di dua hal itu dalam ayatku yang diberi kabar gembira. Pertama, kaum Sadom dihancurkan. Yang kedua, Ibrahim kepunya anak yang bernama Ishak kan. Lalu Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, inna hadza la syai'un ajib. Ini komentarnya, sungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh. Kedua pasangan yang sama-sama telah tua dapat mempunyai anak kan. Itu nombor rangka apa ibu-ibu, kalau tua nawa mendoa jelah ke Allah kan. Kalau tua ngado buah saleh kan. Ketik lah ya. Kalau katik alun tua ambil kan. Ya loleh kan. Ikolah 90 ada je 100 kan. Lagai mana? Tapi kalau pakati lah ya celai itu dalam adai dah. Ajulah kan. Iko 90 aja 100 kan. Bini nyo nanti kaji aja mah garah jo. Masa bisa lah ya balik kan. Akhirnya itu kan. Sampai sebegitu dahsyatnya kan. Sehingga Siti Sarah nanti kaji kan. Masa iya kan. Bisa lo beranak balik kan. Tapi bila mana Allah berkehendak, enggak ada yang bisa menghambat kan. Yang takui awak takdir Allah kawak nan tak rancak itu saja. Tapi kalau itu terjadi Allah berkehendak, ya kenapa tidak? Dia memang yang ganjia-ganjia nampak dia awak kan. Jadi kalau kehidupan para nabi itu banyak nang ganjia kan. Coba apa ibu bayangkan ketika Nabi Ibrahim dilompekkan orang bersama-sama. Sehingga dalam riwayat itu dikatakan ibu hamil menyumbang kayu untuk memanggang Ibrahim. Kalau tidak satunya menyumbang, maraso dilaknat inyo anaknya lahir tidak normal kan. Begitu kan. Manggunuang kayu, sudah manggunuang kayu. Dicatuikan api, dia gia minyak tanah. Gadang api basora sama-sama kan. Ilompean Nabi Ibrahim ke dalam. Tiba di dalam Nabi Ibrahim menggigil kedinginan kan. Sampai sebegitu dahsyatnya, mana ada orang di dunia yang kalau dipanggang tidak terpanggang kan? Tapi ternyata Nabi Ibrahim menggigilnya kedinginannya dalam api. Orang yang tadi bertepuk tangan tuh tak kajuknya. Oh ya luar biasa. Dak taluk dipanggang api kan. Papa nampak rokok tiap hari kan jual api bakawan tua. Coba sekali balian ujungnya tu masuk kalau mulut kan. Yakin apa terpanggang dah. Nampak rokok gue. Kalau lama rokok men tiap harinya kan. Atau catuih kan awak masuk dalam sakuih tadi. Sekali sikit tunjuk aku catuih. Kalau nak terpanggangan tangannya kan. Nabi Ibrahim mengalami itu kan. Sama dengan ediko inyo gae bini letuo kan. Ya kan. Doa-doa salah kelentuan lagi kan. Kalau nyi tambah ya.
Biasanya buah salik kau kan manis biasanya. Baik ibu-ibu dan bapak, apa yang jadi perhatian di awak? Nak malaikat tu tidak makan. Kan tak makannya tadi doh. Ketika dipegangnya, ketika jamannya, anda kanai tangannya. Ada beberapa pendapat mufasir yang mungkin ikut jadi makna yang memperluas makna bagi awak kan. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari, kata beliau, menahan dari makanan karena malaikat itu termasuk yang tidak makan kan. Jadi maknanya bukannya menyentuh tapi menahan saja. Ketika mereka ditolaknya. Kenapa? Karena malaikat tidak makan kan. Malaikat tidak makan mau di awak. Ibu-ibu jangan bayangkan malaikat inyo makan dan minum mau di awak kan. Tidak makan, tidak minum, tidak lalu bara hebatnya tu kan. Tidak pernah latihan kan. Oh, luar biasa malaikatnya. Alaba itu kada jauh indak lu masuk surga kan. Kenapa? Karena malaikat tidak ada berbuat dosa, bukan karena keinginannya jauh dari dosa. Karena tidak ada digaduh setan kan. Beda jo awak kan. Kata Ibnu Katsir, Bapak dan Ibu-ibu, para malaikat tidak ada keinginan terhadap makanan karena mereka tidak berselera untuk makan kan. Kok daging jawi nanti dabiah kok? Daging jawi nanti dipanggang. Ternyata daging jawi ketika dihidangkan nehi saja. Tak muah menyerah. Kalau tubuh di awak tak singgung. Bagi orang Arab tak singgungnya karena ternyata makanan yang diagih yang enak tu. Ijlin hanin. Makanan daging jawi yang tak punya makan tu kan. Fakhrul Razi katakan bahwa apa maknanya? Mereka bersepakat bahwa para malaikat tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Mereka bertasbih siang dan malam, tak pernah bosan. Sementara jin dan setan mereka makan dan minumkan. Karena malaikatnya tidak ada keinginan makan, tidak ada minum, tidak ada menikah, tidak ada berkeluarga, tidak ada punya cita-cita kan. Jadi tidak ada cita-cita Jibril. Selesai habis mengantar wahyu, tidak pernah mencoba tanya ke Allah. Akulah menganggur ambo ke Allah. Tugas malaikat Jibril. Tugasnya mantakan wahyu. Lai ada je wahyu kini yang diantarkan. Tak ada lagi. Malaikat Jibril hariko tidak pernah lemah menggugat ke Allah. Kau berarti lebih kerja muka ya Allah. Lama nganggur ambo berarti kau tidak kan. Malaikat Israfil sejak awal bumi, sejak inyo diciptakan sampai kiamat, sampai hari mau kiamat. Karajonya ciek sajanya mambuih trompet kan. Tak pernah nyoba tanya doh, bilo kamu ambuih ko ya Allah kan. Tahu sekali-sekali kan, kalau tiba di awak kan wawai-wawai kalah ketika. Amu ada ambuih ko. Kalau tiba awak lan mamacik ko. Wala pacik juga. Alam monyo dunia ko alunyo bambuih lagi kan. Kan kalau tiba di awak kan alasannya ko. Yakin awak tiba di awak ko ya. Kok dia ambuih jelah tu ancua dunia ko kan. Kiamat dia kan. Pindah pernahnya kan. Malah kayak pencabut nyawa tiap hari begitu sibuknya kan. Ada orang sahabat ibu dan bapa orang ko mati sekali 20 datiak kan. Lampiau saja mengaji ha. Salah mau ngaji ko antara berapa puluh orang mati sedunia ko kan. Kalau betul lah mode itu analisa orang, karena di tahun statistik dunia bara orang mati setahun kan. Bara orang meninggal, bara orang lahir. Diperkirakan orang meninggal ko sekitar 20 datiak mati surang. Berarti samini mati 3 kan. Kalau 60 mini kali 180 orang mati. Di salah muak mengaji ko ala 180 orang mati kan. Kok iyo lah mereka tu sibuk malaikat kan megang orang memanjang. Anda pernah yang ngecando lihatnya malaikat
malaikat apa nih, malaikat Israfil kan, angkuan yang saya tolonglah den kuan. Kenapa pada ibu-ibu tidak ada keinginannya, kata Fakhrul Razi. Tidak ada ingin makan, tidak ada ingin minum, tidak ada ingin menikah, tidak ada inginnya kan. Apa kata Israfil? Kamu de ko se kara jombo ko. Kamu kan ingin lo peilalakian kamari. Tidak ada cerita. Makanya ketika dihidangkan makanan, kata Fakhrul Razi, kata beliau, tidak ada keinginan malaikat. Dibuatnya mana daging selama-lamanya dipanggang. Tapi nan malaikat tak ada keinginan makan. Ibnu Taimiyah katakan bahwa para malaikat tidak makan, tidak minum. Mereka berbicara, mendengar, melihat, naik, turun. Sebagaimana telah ada ketetapan dalam nas. Meskipun mereka tidak memiliki saman, memiliki sifat dan perilaku seperti sifat dan perilaku manusia kan. Nyumandanga. Tapi beda jedang awak kan. Makanya kalau orang misalkan malaikat rakib hati kan hadir tuh. Ketika orang bawa organ tunggal kan, hadirnya di situ kan. Kan tidak satunya menikmati orang berjoget kan. Kadang adanya orang batriping, anggu-anggu lo kepelonya kan. Tidak malaikat kan. Kenapa tidak ada keinginannya seperti keinginan awak di dunia nanggokan? Dan ikulah bapak dan ibu-ibu penjelasan bahwa malaikat tidak makan karena memang keinginannya untuk itu tidak ada kan. Di ketika dihidangkan makanan, ada yang sebut tidak dijamahnya, diawainya tidak kanai. Ada yang berpendapat ditolaknya. Kenapa? Karena malaikat tidak memiliki keinginan seperti keinginan kita sebagai manusia normal. Baik bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, barangkali ikut jadi pelajaran bagi awak untuk bahagian terakhirnya. Bagaimana Nabi Ibrahim menjamu tamu kan? Karena dalam hadis dikatakan, kana awwala man dayyafa Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama kali memberikan suguhan kepada tamu adalah Nabi Ibrahim kan. Nah, aku ada 8 pelajaran dari ayat itu. 1, menjawab salam dari tamu dengan jawaban yang lebih sempurna. Kalau tamu assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh waridwana. Wa usahu wa labiah dari orang. Orang kadang-kadang mesti Jumaat gue. Serius sama baca salam, rasa balimo orang menjawab salamnya kan. Lah serius sama baca salam kan. Nak ada orang jawab salam kan. Entah lah masalah ndak tahu awak tu kan. Kalau Jumaat, itu Jumaat dan jaleh gue. Panu musaji awak gue. Lah serius sama baca salam gue. Bismillahirrahmanirrahim. Sepomai bau, bermaduk kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa baca lengkap kau? Tak marah orang saya menjawab kan. Padahal bapak dan ibu-ibu pahalanya sangat gadang dan wajib awak menjawab kan. Hampir sama mesadonya, hampir sama mesadonya. Hampir sama tu saja. Ya. Itu para lu dingin tu dah ji. Pemelu Imam Sabian jawab salam eko ya tu. Ingat boleh mengingat kalau khatib dah boleh lah kan awak boleh lah khutbah kan. Amonyo tema khutbah menjawab salamnya kan. Tapi kalau baji Allah jawab salam bo eko kan. Ya bertukarnya. Kalau imam kecaan tu, perlu baca hadisnya mam. Sampai itu supaya mari wak sama-sama memperbanyak pahala. Kok dibaca di beko di khatib baca salam wak jawab sama-sama kan. Ada satu tentang kotor tadi mah. Ndak bara hampir ndak ada orang je aniang mai orang kan. Ya kan. Nya fardu kifayah. Kerugi awak tu kan. Ya, mau bisuaru cenya. Sama je ibu orang assalamualaikum ke orang di luar kan. Nayaklah, masa nayaklah jawabnya kan. Orang baca salam ke awak nayaklah.
Sana iyalah jawabnya. Jawab Waalaikumsalam warahmatullahnya dulu kan. Itu kok nanya lah kan. Ya, itu satu diajarkan. Yang kedua, ibu dan bapak, Nabi Ibrahim tidak bertanya dulu apa kalian mau makan, yang ketujuh makan. Ini kalau ada tamu jadi tanya kan, awak kena col. Lah kataga orang makan wak kan. Nah, salam sungai puas. Taruh orang dua-dua kok, aniang punya kan. Ala kapai orang pula makan wak lohnya kan. Mangga namanya tu kan. Kan tak betul tu kan. Makan wak lohnya. Oi. Oh, kamu apa ini tuh orang makan minum sampai orang meninggal. Oh itu. Kata mawad itu tapi jadilah katanya. Pertama ibu dan bapak, pada dasarnya orang siapapun orang, betapapun benci ke orang yang meninggal, itu mereka sedih kan. Dan kewajiban awak sebagai kaum muslimin itu tidak menambah sedih. Apa benar sebut sekeluarga tabuju aja mai baru natakana di orang dapua kambiang mana ke di dabiat. Karena orang kalau pulang dari kuburan makan bersama-sama. Tabuju mai gua adi dapur orang lah di gua masak kan. Cuk perasaan kau sedih gua kan masak kan. Dan 3 hari itu masih perasaan itu masih ada kan. Nah, yang paling bagus kau ingin juga makan bau kasinan makanan menghiburnya atau agialah kana lain kan menghiburnya boleh kan. Tapi kalau indak do menambah beban kau orang kan. Nyo masalahnya menambah beban ni kau kan. Aku dari itu janganlah wak kerajukan itu kan. Karena itu perilaku yang dilarang di agama wak. Wak kena cok kecan nyoba sedekah kan. Kan itu alasan orang awak kan. Orang ahlul bait sedekah kan. Nyo kadang-kadang ada sedekah kon tapasso bukan. Kan? Contoh misalkan. Lah diumumkan di reji ke membuat koha. Orang lama lagi kan. Apa sana lu lah amos tolo cik. Itu tapasso tu kan. Tapasso tu kan. Anda jadinya ikhlas. Yo, ini ya. Lah. Tanyalah. Tidak. Kalau Ibrahim itu kan daerah berpindah-pindah sampai ke Palestina, Mesir, dia pindah-pindah daerahnya, negerinya. Kan menyatakan. Mana? Sodom itu di daerah sekitar Palestina. Tapi nanjale ibu dan bapak semini lagi ditanya gue. Yang jali pelajarannya bahwa Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim hidupnya semasa. Sama dengan nanti Ismail di bawahnya kan. Ibrahim, Lut, Ismail kan. Masa tu. Arti orang ku ketemu menunjukkan bahwa nabi-nabi terdahulu itu umatnya berbeda-beda. Kalaupun mereka ketemu, tapi karena dakwah yang sama kan. Itu beda dengan Nabi Muhammad. Di masa orang hidup kini, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Oh, berdua saya, kedua saya kau hari. Berdua saya kau tanya. Kalau yang jalehnya bisa merusak karena mendoa turukun sebaiknya ndak kan. Ini yang saya jawab. Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.